Saya Luciana. Saya Saiful. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat. Akan tetapi, pada persamaan kuadrat kami hanya fokuskan ke materi melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini kami akan saling berdiskusi dan menjelaskan apa itu melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk simak. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Jadi, apakah kalian tahu apa itu melengkapkan kuadrat sempurna? Jadi, melengkapkan kuadrat sempurna adalah suatu bilangan yang jika akarnya dipangkatkan setengah akan menghasilkan bilangan asli. Rata-rata dalam melengkapkan kuadrat sempurna hasilnya bernilai ganjil seperti 1, 4, 9, 25, 36, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena ada satu pasang faktor dalam melengkapkan kuadrat sempurna berpasangan dengan dirinya sendiri. Apakah kalian tahu rumus dari melengkapkan kuadrat sempurna? Jadi, melengkapkan kuadrat sempurna memiliki rumus. Rumus yang utama kita gunakan yaitu rumus umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX berpangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dalam definisi, melengkapkan kuadrat sempurna itu sama juga dengan merubah persamaan. Sehingga rumus yang awalnya persamaan kuadrat seperti ini kita rubah menjadi X kuadrat plus minus 2dx ditambah d kuadrat sama dengan x ditambah d kuadrat. Nah, ini rumus yang kita gunakan dalam menyelesaikan kuadrat sempurna. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan kuadrat sempurna, variabel koefisiennya x kuadrat harus bernilai 1. Apabila dia bernilai 3, 4, kita harus membagikan dengan sejenisnya agar menghasilkan nilai 1. Dan juga apabila kita temukan di ruas kiri variabel x, maka di ruas kanan harus bernilai angka. Langkah yang ketiga, setiap nilai kita harus kuadratkan. Apabila kita tidak kuadratkan, kita tidak akan mendapatkan nilai. Dan perlu diingat, dalam menyelesaikan kuadrat sempurna harus disertai plus minus. Oke, saya beri kasih contoh soal. X kuadrat ditambah 8x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu contoh soal melengkapkan kuadrat sempurna. Pertama-tama, kita harus nilai 9 kita pindah ruasnya ke sebelah kanan. X kuadrat ditambah 8x sama dengan 9. Mengapa 9? Kenapa tidak negatif 9? Karena kan ruasnya dipindah, jadi hasilnya positif. Sehingga kita mengikuti rumus yang ini tadi, yaitu x kuadrat ditambah 8x. Di sini rumusnya tercantum ada 2, maka berarti nilai 8 kita bagikan dengan 2. Hasilnya berapa? Nah, 4. Jadi di sini 4 kuadrat. Karena sesuai dengan rumus D kuadrat. Sama dengan 9 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 9. Lalu ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, seperti ini. Sama bukan? Sama. Nah, selanjutnya x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kuadrat sama juga dengan berapa? 16. Ya, 16 sama dengan 9 ditambah 16 pula. Selanjutnya kita jumlahkan. Nah, x kuadrat ini apabila kita perkecil hasilnya menjadi x ditambah 4 kuadrat. Seperti ini apabila diperkecil. Sama dengan 9 tambah 16 berapa? Nah, 25. Karena di sini akar kuadrat, apabila kita pindahkan ke sini menjadi akar 25. Yaitu x ditambah 4. Di sini sudah hilang akar 2-nya. Dipindahkan ke sebelah kanan. Menjadi akar 25. Akar 25 sama dengan berapa? 5. Ya, 5. Dan jangan lupa kita sertai plus minus. X ditambah 4.
Nah, ini masih cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua, yaitu menyelesaikan kita harus mendapatkan atau kita harus menguji plus dengan minus. Kita uji dulu yang positif. X1 sama dengan X ditambah 4 sama dengan positif 5. Sehingga X-nya yaitu 5 dikurang 4. Mengapa dikurang? Karena 4 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Hasilnya yaitu positif 1. Selanjutnya kita mencari X yang kedua, yaitu X ditambah 4 sama dengan negatif 5. X-nya sama dengan negatif 5 dikurang 4. Hasilnya negatif 9. Jadi himpunan penyelesaian dari X1 dan X2 yaitu negatif 9 dan positif 1. Negatif 9 dan positif 1. Mengapa negatif duluan pertama ditulis dibandingkan positif 1? Karena dalam menyelesaikan himpunan penyelesaian kita harus mencari nilainya yang lebih terkecil. Sehingga kita tulis duluan yaitu negatif 9. Oke, inilah hasil akhir dari soal X kuadrat ditambah 8X dikurang 9 sama dengan 0. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya. Kenapa bisa X tambah 4 kuadrat? Yang ini. Mengapa tambah 4 kuadrat? Karena sesuai dengan rumusnya seperti ini. Jadi apabila kita jabarkan yaitu X kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali X ditambah 4 kuadrat. Sehingga apabila diperkecil sama juga hasilnya dengan X ditambah 4 kuadrat. Sehingga untuk mempermudah kita hanya menulis sederhananya saja yang ada di sini. Mengerti? Mengerti. Ada lagi? Ya. Kenapa X yang kuadratnya bisa hilang? Yang ini karena kuadrat yang sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan sehingga di sini menjadi akar 25 sehingga akar dari 25 hasilnya adalah 5. Oke, paham? Paham. Selanjutnya Kenapa ada plus minus? plus minus karena dalam melengkapan kuadrat sempurna sudah sesuai dengan konsepnya yaitu harus menggunakan plus minus. Sehingga apabila kita menguji himpunan penyelesaiannya juga harus menggunakan ada yang plus dan ada yang minus. Oke, sampai sini ada yang sudah mengerti? Mengerti. Oke, sampai sini saja video penjelasan kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.